Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi pertama, wartawan peras warga. Mengaku sebagai polisi, oknum wartawan ditangkap jajaran Polres Temanggung, Jawa Tengah setelah memeras warga. Pemerasan dilakukan pelaku dengan modus diserempet korban. Aksi pemerasan dilakukan MSY, pria asal Lampung terhadap seorang warga di Temanggung, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku memberhentikan korban di daerah Parakan. Pelaku mengaku jika dirinya diserempet oleh korban. Pelaku kemudian meminta sejumlah uang kepada korban dan mengaku dirinya sebagai polisi. Korban akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000 karena diancam akan dibawa ke kantor polisi. Setelah mendapat laporan, polisi langsung memburu pelaku. Pelaku berhasil ditangkap di sebuah hotel di Kota Tegal. Pelaku yang juga mengaku sebagai wartawan media online ini mengaku sudah melakukan aksi serupa di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah. Kemudian menegur korban seakan-akan korban telah melakukan penyerempetan mobil ke motor pelaku. Kemudian pelaku memeras atau meminta ganti rugi atas serempetan tersebut dengan mengancam akan dibawa ke kantor polisi, serta pelaku mengaku sebagai anggota polisi. Uang hasil kejahatan ini kemudian digunakan pelaku untuk berjudi. Kini pelaku harus meringkuk di balik jeruji besi selama 9 tahun penjara. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Papa, ya Allah. Di gua, apa kayak di gua? Ya Allah. Mas, Papa senggol aja, Pak. Senggol, Pak. Aduh, Papa. Ini orangnya bisa minggir nggak? Rabbi ya Rahman. Awas. Allah Akbar. Video tertangkap tangan pelaku paling sudah, motor. ya? Yai. Sudah. Kamu tahu perjuangan saya tadi, Yai? Kita berdua kan? Kita berdua. Ini Sudah, pelakunya. aman. Sudah. Pelaku sudah dapat. Satu ini. Kau diam ya. Kan saya, Pak. Kamu mau berdiri ya? Kalau nggak mau cepat, tembak sini. Angkat. Nah, sini, ya, keluar. Nah, dapat alhamdulillah. Pelaku dapat kejar dari Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat senjatanya. Bener, sip. Mantap. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Ada kamera bagian ini. Ya, setidaknya kita
Ya. Ibu yang pimpin, silakan Bu. Dalam hati aja masing-masing. Silakan. Perhatian semua. Kita baca Al-Fatihah buat Almarhum almarhum Eki dan almarhum dan Mapina. almarhum Afina. Ya. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga apapun hasilnya kita tidak tahu. Semoga Pakai mic Bu. ya setidaknya semoga kasus ini menjadi terang ya. Amin, amin. Semua menjadi terang, semua menjadi jelas ya. Amin. Ya, terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Jadi puji Tuhan bahwa ekstraksi dari handphone tersebut, dari handphonenya Widi itu sudah berhasil dibuka oleh ahli kita yaitu Rismon Syarifah, ya kan? Nah, yang ingin kita buktikan di dalam kasus ini adalah kalau di dalam putusan hakim kan disebutkan bahwa pada jam 22.30 itu polisi sudah datang di lokasi kejadian. Artinya kematian dari peristiwa itu sendiri sudah terjadi pasti sebelum 22.30, ya kan? Nah, kemudian kita ingin membuktikan dari jam-jam bagaimana percakapan dari Vina dan Winnie dan Widi, ya. Ternyata jam 22.14 itu masih ada percakapan antara Vina dan Widi, ya kan? Tadi katakan bahwa 20.30 sudah ada polisi, jadi 15 menit. Jadi kalau polisi aja datang ke sana 15 menit, nggak mungkin terjadi pembunuhan dalam waktu rentan yang seperti itu. Yang dari kejadian di lokasi, dibawa ke flyover, dibawa lagi, nggak mungkin. Jadi itu yang ingin dibuktikan, bahwa ini fakta yang sifatnya saintifik, nggak bisa dibantah. Gitu loh. Bagaimana bisa dikatakan dia mati, terjadi peristiwa itu, padahal dia masih melakukan percakapan. Jadi apa yang novum yang kami sampaikan di persidangan sebelumnya itu terkonfirmasi dengan adanya hasil ekstraksi dari Rismon. Nah itu nanti akan kita tayangkan di persidangan. Mudah-mudahan ini bisa membuktikan kepada majelis hakim nanti di Mahkamah Agung untuk menilai bahwa tidak mungkin kejadian itu seperti itu. Oke, dan ekstraksi HP-nya Widi ya? Ekstraksi HP-nya Widi. Kalau Widi dan kuasa hukumnya dan keluar percakapannya dengan Vina. Dan dengan Vina masih ada percakapan di antara itu adalah jam 22
14. Kalau Widi dan pengacaranya dihadirkan tidak Pak untuk hari ini? Ya, kita hadirkan semua ini. Semua saksi-saksi yang ada, yang sudah berjalan selama ini kita hadirkan di sini karena nanti kita kan akan melakukan pemeriksaan setempat. Jadi sehingga hakim nanti akan bisa menilai dari jam-jam itu mungkin nggak dari jarak pembunuhan dibawa ke flyover, balik lagi ini berapa jam. Terus jarak pandang daripada para saksi akan kelihatan gitu. Jadi mudah-mudahan lah ya, puji Tuhan karena ini sudah berhasil dan ini sudah lama sekali kita nantikan dan mudah-mudahan ini menjadi petunjuk bukti utama bahwa scientific investigation itu berguna dan mudah-mudahan ini menjadi pegangan kuat daripada majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa. Terutama majelis hakim MA nanti. Hakim MA nanti. Ini luar biasa ini. Ya, berhasil kita membuktikan ini secara saintifik. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi lainnya, Polres Metro Bekasi memastikan pihaknya melakukan investigasi pasca ditemukannya 7 jenazah remaja di Kali Bekasi. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Dani Hamdani menyatakan investigasi mulai dari patroli yang dilakukan jajarannya hingga ditemukan 7 jenazah di Kali. Kapolres Metro Bekasi menambahkan usai investigasi berlangsung pihaknya akan melakukan gelar perkara agar kasus ini jelas terungkap. Dari hasil investigasi hingga gelar perkara terungkap apa yang dilakukan saat patroli hingga aktivitas para korban. Hingga Kamis kemarin 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi sudah teridentifikasi dan dipulangkan ke keluarga. Polres masih melakukan proses investigasi yang kita tangani, ada berkas yang harus kita selesaikan, kemudian nanti ada gelar perkara yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian dari 5 jenazah yang ada di rumah sakit, kemudian sudah teridentifikasi dan hari ini diserahkan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Sementara 2 remaja yang bersama para korban sebelum insiden terjadi menyebut tengah berkumpul tak jauh dari Kali Bekasi. Keduanya mengaku saat berkumpul bersama para korban, mereka dikejutkan dengan kehadiran polisi yang tengah berpatroli. Sebagian dari mereka melarikan diri, sementara sebagian lainnya memilih menceburkan diri ke Kali Bekasi. Salah satu orang tua korban yang datang ke lokasi kejadian mengaku sempat kecewa karena hingga 5 hari baru bisa membawa anaknya pulang. Acara selamat ulang tahun di Pino. Ulang tahunnya Pino, oh gitu. Nah itu yang ngajak siapa kalau adik? Pino. Jadi ada polisi tuh dikirim temen. Pas nyari bukan temen, polisi. Langsung gerebek. Peringatan tembakan 2 kali. 2 kali, terus kalian bubar, ketakutan gitu ya? Kalau Adik Surya kemana waktu kabur itu? Arah sono, Pak. Nyemplung kali ini ya? Nyebrang, bisa sampai seberang? Nyebrang. Terus habis itu kemana adik? Ke Pasar Pocong. Oh ke arah Bogor ya berarti Pasar Pocong, terus pulang? Pulang. Bentuknya seperti apa? Karena kan banyak simpang siur nih. Iya. Bahasanya katanya tangkep, katanya tokonya ada yang loncat. Tapi ternyata ya itulah keluh kesah saya dipersulit aja. Maksudnya kalau bisa waktu itu sih pengennya cepat Pak. Alhamdulillah Bapak polisi sudah bisa menyatakan bahwa anak saya bisa dipulangkan dan ingin dikebumikan. Dan walaupun nanti akan saya coba kedalaman ini kan seharusnya seperti apa sih gitu kan, karena ini kan anak saya ini ingin menceritakan ulang tahun. Nah, teman-temannya tadi dibilangnya itu kenapa enggak di seperti apalah. Oke. Jangan ditakut-takuti lah gitu kan. Kayaknya mah gitu kan kasihan. Buat kedepannya biar jangan ada seperti ini lagi lah.
Terkait penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, 17 polisi diperiksa soal pembubaran massa yang diduga hendak tawuran. Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan jika ditemukan pelanggaran prosedur dalam patroli anggota polisi akan ditindak tegas. Dalam asistensi, Polri juga akan melibatkan pihak eksternal demi transparansi pengusutan kasus. Prinsipnya kita memberikan asistensi bahwa dalam penanganan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal supaya terbuka, transparan, dan objektif. Jangan hanya dari internal kita saja, itu yang saya dorong. Ya, libatkan masyarakat, libatkan Kompolnas, IPW, ataupun lembaga LBH lainnya. Kita buka semuanya. Apabila kita temukan di situ ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, kita tidak tegas.